Halo Mama, selamat datang kembali di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Gak kerasa nih ya, kita sudah sampai di sesi terakhir untuk hari kelima Popak 2020. Tapi jangan khawatir, karena masih ada kok untuk sesi hari esok. Dan tentunya kembali bersama saya, Siska Becker, langsung dari studio IDN Media. Nah, gimana nih Mama semua? Masih semangatkah untuk belajar di sini? Masih dong, saya yakin karena sesi kali ini itu seru banget dan penting banget buat kita bahas bersama. Jadi Mama, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan ditemani oleh Herta Kristabel, seorang psikolog yang bersama-sama akan membahas cara kompak Mama dan Papa agar anak tumbuh kembang maksimal. Pas banget ini topiknya untuk pasangan baru menikah, atau pasangan yang sedang menanti kelahiran anak pertama, atau mungkin pasangan yang sedang merencanakan untuk hamil. Langsung ngumpul semua, ayo merapat, karena kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai cara pasangan suami istri berelasi agar kompak dalam mengasuh anak, lalu cara menangani konflik orang tua saat mengasuh anak. Penting sekali nih. Dan juga bagaimana caranya agar orang tua bisa memiliki visi misi yang sama agar perkembangan anak semakin maksimal. Gimana coba tuh? Seru banget kan dan bakal berguna banget tentunya. Makanya Mama langsung panggil Papa, ayo gabung di sini. Karena ini penting buat diketahui oleh keduanya, Mama dan Papa supaya kompak. Langsung ya, kalau udah siap, udah nyaman semuanya Mama dan Papa, saya invite guest speaker kita kali ini yaitu Mbak Herta. Hai Mbak Herta, apa kabar? Hai Mbak Ciska, kabar baik. Apa kabar Mbak? Aku baik, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kita. Aku yakin Mbak Herta juga senang banget nih pasti bisa menyapa Mama. Aku izinkan Mbak Herta menyapa Mama dulu deh di rumah sekarang. Silakan Mbak Herta. Oke. Hai Mama Papa di rumah, nama aku Herta, aku psikolog klinis anak dan remaja dari ibunda.id. Oke, thank you ya Mbak Herta ya sebelumnya ya sudah menyempatkan waktunya di tengah semua kesibukannya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Karena kita memang mengharapkan Sama-sama. sekali sesi kali ini bisa memberikan banyak pencerahan buat Mama dan Papa yang sedang menonton kali ini. Nah, Mama, Papa yang lagi nonton, seperti yang sudah banyak orang tahu bahwa memang mendidik anak itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau Mama Papa nggak kompak. Aduh, tambah susah lagi nanti urusannya. Makanya nih, Mbak Herta, sesuai dengan tema kali ini, cara kompak Mama dan Papa agar anak tumbuh kembang maksimal, sebenarnya apa sih artinya Mama Papa kompak? Kekompakan seperti apa yang kita maksud di sini? Dan apa yang harus Mama Papa lakukan supaya selalu kompak? Sip. Nah, sebenarnya kekompakan di sini apa sih? Kekompakan di sini adalah punya visi misi yang sama, punya tujuan yang sama. Terus gimana sih supaya menjaga kekompakan itu terus berlangsung? Misalnya punya perbedaan, gimana sih ngatasinnya? Nah, penting banget tuh karena ya papa mama kan dua orang yang beda. Terus nanti punya anak dengan tujuan-tujuan yang pastinya baik dua-duanya, tapi baiknya kan mungkin beda. Nah, di sini nih mau ngomongin kekompakan itu ngomongin punya tujuan yang sama, sama-sama baik, tapi kita juga sama-sama toleransi buat perkembangan anaknya gitu. Oke, jadi diawali dari tujuan yang sama. Artinya Benar di awal udah banget. mesti ngobrol tuh Mbak Herta ya, nih kita apa nih Yes. tujuannya, kita mau membesarkan anak yang seperti apa, values keluarga kita nih apa nih yang mau kita tanamkan, gitu kali ya Mbak Herta ya. Betul banget, Mbak. Oke, nah untuk menjaga nih supaya senantiasa kompak khususnya dalam hal mengurus anak, apa aja nih yang mesti diperhatikan Mbak Herta? Oke, pertama itu kenalin dulu pasangan kita. Dari PDKT udah kenal lah ya, dari pacaran udah kenal. Tapi Oke. sifat-sifatnya apa sih kelebihan dan kekurangannya kita udah tahu nih. Baru abis itu kita ngomongin pekerjaannya apa, waktunya gimana. Buat apa sih? Nanti kita udah mulai bagi tugas. Apalagi kalau eh, calon buah hatinya masih kecil gitu kan, Oke. masih dalam kandungan. Nah, itu kan udah matang dulu nih pembagian waktunya gimana. Atau justru yang sudah lahir, yang sudah usia 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu kan sedang lincah-lincahnya nih, Mbak. Oke. Nah, itu biar bisa bagi tugas, bagi waktunya kira-kira kebutuhannya apa aja yang mesti dilakukan papa, apa aja yang mesti dilakukan mama.
bagi tugasnya nggak usah susah-susah, yang sehari-hari aja. Iya. Sekedar siapa sih yang nganterin sekolah, siapa sih yang nyiapin makanan, siapa Mm-mm. sih yang nanti akan mengasuh sehari-hari ataupun sebaliknya gitu. Oke. Dan nggak usah yang susah-susah, tapi do and don'ts-nya. Kira-kira apa sih aturan di rumah? Enggak yang perlu bikin aturan lengkap, enggak. Tapi yang sehari-hari aja. Misalnya, main game boleh enggak? Kalau boleh berapa lama? Makanan Mm-mm. apa aja yang boleh dan tidak. Jadi itu Oke. yang benar-benar sehari-hari yang sudah dilakukan dan sudah memang terjadi. Terutama kalau misalnya anaknya juga sudah besar. Iya. Jadi udah tahu nih soal game, soal makanan, soal sekolah, soal temenan yang sehari-hari, yang gampang-gampang dulu aja, jadi nggak Mm-mm. usah yang kayak bikin aturan banyak, enggak. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Penting juga tuh. Iya, iya. Ini aku rasa sih pasangan-pasangan baru menikah sekarang langsung, oh ternyata banyak juga ya yang mesti diurusin. Tenang, sabar. Asal semuanya terplanning dengan baik dan terbiasa melakukannya secara kompak, niscaya sih pasti mestinya sih bisa terselesaikan dengan baik juga ya. Nah, tapi Mbak Herta, Benar. kayaknya ini memang suatu reminder kali ya buat semua pasangan gitu bahwa memang kunci keharmonisan hubungan tuh komunikasi, termasuk dalam menjaga kekompakan kan. Jadi memang Yes. ini harus ada proses rembuk dulu nih artinya. Oke, kita sesuaikan ya kebutuhan dan kondisi dengan juga tanggung jawab yang kita miliki. Jadi bisa bagi tugasnya enak. Habis itu mungkin bisa benar-benar di apa ya, semacam bikin reminder setiap hari juga untuk mengingatkan apa tugasnya nih dalam hal mengurus anak. Dan kalau misalnya anaknya udah agak gede, tadi seperti contoh yang Mbak Herta berikan soal Ya. penggunaan gawai gitu main game. Mungkin bisa Yes. diikut sertakan juga ya dalam proses perembukan ini. Jadi biar kekompakannya itu benar-benar utuh menyeluruh sebagai satu unit keluarga. Bisa nggak tuh Mbak Herta? Nah, benar banget, Mbak. Sebenarnya anaknya juga bisa. Nah, tapi kadang-kadang anak itu kan memiliki keinginan yang lebih. Misalnya, papa mama bolehnya gamenya 30 menit gitu Heeh. kan. Terus dia protes, enggak, kurang, 1 jam, maunya 2 jam. Waduh. Dan nggak apa-apa, justru itu belajar belajar proses mengenai bagaimana nih ngatasin konfliknya. Di situ dia belajar soal kenapa sih aku nggak boleh. Misalnya apa sih dampaknya kalau kamu main game terus? Apa sih dampaknya kalau terlalu banyak lihat gadget, lihat gawainya? Apa sih yang bikin mama papa kok nggak bolehin aku? Jadi nggak cuma soal aturan, tapi soal apa sih yang Oke. bikin dia itu tidak boleh gitu. Iya, iya, Apalagi iya. kalau udah sudah besar. Jadi dia ngerti itu. Kalau misalnya aku nggak boleh, dia nggak ngumpet-ngumpet, tapi memang untuk aku gitu. Oke, oke. Ini mama papa juga harus kompak nih sebagai satu tim ya. Untuk Yes. benar-benar mencanangkan lah nih satu agenda di rumah, yaitu soal penggunaan gadget tadi. Jangan beda-beda. Jadi nanti anaknya bisa ke mama kalau misalnya pengen main game, karena kalau ke papa nggak boleh misalnya gitu kan. Betul Harus banget dari tuh, sering awal tuh. nih. Oke, tadi Mbak Herta udah sempat mention juga soal konflik. Pas banget aku mau nanya Ya. nih memang soal konflik ini. Karena pasangan menikah nggak usah ada anak aja, nggak mungkin enggak, pasti ada konfliknya kan Mbak Betul. Herta. Apalagi kalau ada lagi nih anggota keluarga baru yaitu anak. Kan bisa banget nih muncul konflik-konflik dalam hubungan keluarga. Biasanya apa sih yang menjadi konflik paling awam kalau menurut pengalaman Mbak Herta sendiri? Dan bagaimana caranya nih mama dan papa bisa meminimalkan dampak dari konflik tersebut? Resolusinya seperti apa ya baiknya? Oke, nah konflik yang paling umum adalah konflik yang sehari-hari. Kayak tadi nih Mbak Ciska bilang, Oke. yang mamanya boleh, yang papanya tidak, atau sebaliknya. Mudah dirayu nih, biasanya salah satu papa atau mama mudah dirayu akhirnya nggak tega. Nah, itu biasanya konflik yang paling sering terjadi kalau Ya. soal buah hati atau soal anak. Nah, kalau misalnya konflik gimana? Tadi Mbak Ciska udah sempat ngomong, adalah yang penting komunikasi, tapi nggak sembarang komunikasi. Gimana oke. nih maksudnya? Pertama, pahami dulu yang terjadi. Benar-benar apakah ini soal masalah pasangan atau jangan-jangan lagi bete aja. Karena sering banget, apalagi kita juga bekerja, papa mama bekerja,
bete-nya itu di kantor, keselnya di kantor, tapi akhirnya berdampak di rumah. Jadi hati-hati buat pahami dulu apakah ini benar-benar masalah di rumah atau sebenarnya lagi stres kerjaan aja atau stres yang lain. Itu penting juga. Nah, kedua adalah ambil waktu sendiri nih. Ambil waktu sendiri dalam artian nenangin diri dulu, ambil nafas dulu, dengerin lagu dulu. Kalau mamanya suka masak, masak dulu gitu kan. Kalau papanya suka main, gak apa-apa main dulu, ambil waktu sejenak buat sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bete ya, kita ngomong aja nggak usah pasangannya jawab, kedip aja udah salah, Mbak. Jadi penting banget buat kita tenangin diri sendiri dulu. Dan kalau udah tenang, baru kita ngomong pakai iMessage. Aku akan ngomongin soal iMessage. Apa sih iMessage? Selalu mulai dari kalimat dengan kata awal itu saya. Jadi bukan kamu sih gini-gini enggak, tapi saya merasa titik-titik. Misalnya, saya merasa kamu kok nggak konsisten ya dengan aturannya. Kemarin kan kita udah janji. Jadi kenapa mesti pakai saya? Kalau langsung nuduh kamu gini-gini, pasangan langsung bilang tidak gitu kan. Defensif ya langsung ya nanti. Langsung, justru kita mau ngomongin saya merasanya apa. Itu penting banget. Dan tanya juga pasangan itu perasaannya gimana. Jadi komunikasi itu kan selalu dua arah ya. Kalau kita mau ngomong aja nggak komunikasi dong gitu kan. Tapi kita dengerin juga menurut pasangan gimana. Itu penting banget. Jadi abis itu rembukan dan toleransi. Kira-kira baiknya gimana nih ke depannya. Kira-kira apa yang salah. Terus kalau ditanya, mendingan jujur apa bohong nih ke anak. Gitu kan, sering kan. Papa mama itu sering nanya, saya sebaiknya bohong atau jujur ke anak. Artinya kalau lagi memang berantem, kalau lagi memang lagi marah-marah, apakah anak harusnya tahu? Saya akan bilang jujur ke anak. Jujur ke anak, kenapa? Itu akan mengajarkan dia bagaimana seseorang itu mengatasi konflik. Kenapa anak itu pintar dan peka. Kalau kita bilang enggak mama papa enggak apa-apa tapi saling cemberut gitu kan, atau saling diam-diaman, anak jadi bingung. Katanya enggak apa-apa, kok diam-diaman, kok bete-betean gitu. Lebih baik kasih tahu jujur, papa mama memang saat ini butuh waktu. Lagi ada perbedaan nih gitu. Lagi papa lagi bikin bete mama atau mama bikin bete papa. Tapi nggak cuma sampai situ. Penting buat anak kasih tahu. Kami pun sedang berusaha mendiskusikan, ngomongin kalau bahasa anak. Sama-sama ngobrol supaya konflik ini selesai. Jadi kamu nggak perlu khawatir, papa mama cuma butuh waktu buat berdiskusi, gitu caranya. Oke. Ini menarik sekali sih. Mungkin kadang-kadang ada rasa kekhawatiran kan dari mama papa, nggak mau bikin anakku khawatir misalnya, nggak mau bikin anakku sedih. Tapi sebenarnya penting ya untuk benar-benar mengkomunikasikan gitu seperti apa kondisi yang sesungguhnya. Karena dia jadi belajar bahwa hubungan dalam pernikahan itu memang bisa gitu ada konfliknya, tapi yang paling penting bisa juga ada resolusinya. Jadi dia sekalian belajar gitu ya bagaimana caranya berkomunikasi, negosiasi, dan pada akhirnya kompromi. Jadi nanti saat dia pun berkeluarga nggak jadi diem-dieman atau apa tadi kalau istilah Mbak Herta tuduh-tuduhan, salah-salahan gitu ya Mbak Herta ya. Salah-salahan, betul banget. Karena kan sebenarnya kalau dari anak nggak usah ngomongin sampai pernikahan deh, sama temennya dia aja kan sebenarnya ada konflik, sama saudaranya aja dia ada konflik. Dari situ dia belajar kalau konflik itu tidak apa-apa, tapi kita belajar buat menyelesaikan itu. Oke. Mungkin satu reminder yang juga jelek banget sih dari Mbak Herta tadi adalah memang penting sekali saat kita berdiskusi dengan pasangan tuh harus dengan kondisi yang adem, kepala dingin. Jangan pas emosi gitu ya. Kalau lagi emosi banget, mendingan step away dulu jadi ya Mbak Herta ya. Cari waktu untuk diri sendiri dulu, dinginkan pikiran. Karena seringkali sih memang kalau menurut pengalaman banyak orang di luar sana, aku juga yakin mama papa juga setuju. Saat kita marah, justru nanti keluar tuh statement-statement yang sebenarnya nggak kita benar-benar maksud, dan akhirnya nyesel deh, nggak enak, runyam ya Mbak Herta ya?
Betul banget. Jadi justru mengeluarkan kekesalannya itu dengan apa ya? Dengan menyakiti pasangan Iya. tanpa sebenarnya kita mau untuk itu. Mm-mm, mm-mm. Oke. Ih, menarik nih, makin seru kan? Mulai pandang-pandangan nih mama dan papa sekarang. Oh gitu ya. Kamu tuh gitu ya. Kamu sih suka begitu. Oke, sebelum kita maju, aku sekarang pengen ngajak mundur lagi sebenarnya nih, Mbak Herta. Karena kan kita sekarang pengennya menyapa mama papa yang baru saja menikah atau baru mau punya Betul. anak atau merencanakan punya anak. Mungkin nih dalam titik ini mama dan papa sampai sekarang kayak belum dapat gitu loh titik temu untuk menemukan visi dan misi yang sama. Yes. Masih ada nih perbedaan-perbedaan yang mereka miliki gitu ya dalam hal membesarkan anak. Nah, mungkin Mbak Herta bisa kembali menjelaskan sebenarnya seberapa pentingnya sih punya visi dan misi yang sama dan bagaimana nih cara menyatukannya, cara kompromi, karena kan mungkin banget mama dan papa memang berasal dari latar belakang yang berbeda, punya Betul. values yang juga berbeda. Nah, menyatukannya nih di unit keluarga yang baru bagaimana caranya, Mbak Herta? Nah, ini penting banget nih kalau ngomongin soal anak, karena kadang-kadang nggak cuma papa mama, tapi keluarga besar juga pingin ambil bagian, kalau aku sih bilangnya gitu. Nah, sebelum ngomongin banyak, kita mesti tahu dulu nih, saya dan pasangan. Karena itu yang utamanya, karena anaknya bagaimanapun anak papa mama, itu penting. Saya percaya papa mama itu dua-duanya memiliki tujuan yang baik, itu dulu. Kita percaya pasangan kita ingin anaknya baik, dan kita percaya satu sama lain sekeluarga itu ingin anak ini baik. Nah, namun baiknya itu bisa beda-beda. Misalnya, menurut papa baik itu adalah harus misalnya anak laki-laki itu jago olahraga, gitu. Menurut mama baik itu adalah seorang anak itu taat beragama. Dua-duanya nggak salah, dua-duanya baik. Tapi mulai aja dari ngobrol santai, berangan-angan, apalagi kalau belum punya buah hati gitu kan. Berangan-angan ngobrol, kira-kira kalau mau punya anak maunya yang kayak gimana ya? Aku mau pinternya apa nih? Pinter belajarnya, pinter bergaulnya, pinter agamanya itu kan sangat berbeda. Oh, aku pinginnya sih kayak gini, kalau kamu kayak gimana? Sesimpel itu. Jadi kalau ngomongnya kayak susah banget visi misi gitu kan, enggak. Jadi ngebayangin aja kalau punya anak pinginnya kayak gimana. Nah, udah tahu nih papa mama misalnya yang ini setuju, yang ini enggak, yang ini setuju, yang ini enggak gitu kan. Nah, mulai kompromi. Yang ini bisa nggak sih kalau mungkin nggak usia segini, tapi usia besaran dikit deh, baru kita ngomongin soal nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, boleh. Yang penting sekarang anaknya sehat dulu, ya nggak apa-apa juga, gitu. Nah, kalau udah dapet nih, oke, yang pertama adalah pinginnya soal misalnya value-nya mandiri, value-nya agama, misalnya pilih aja satu atau dua gitu. Nah, mulai kita bikin yang tadi namanya soal aturan, soal apa. Oke, berarti kalau anaknya mandiri, kita bantuin ya, tapi sedikit-sedikit aja sesuai kemampuannya. Jadi anaknya belajar buat mandiri. Kenapa? Karena itu akan beda banget saat tujuannya juga beda. Gitu. Semuanya baik-baik banget. Jadi kalau ngomongin gimana sih supaya gampang, cerita aja kira-kira kalau aku punya anak mau anaknya kayak gimana gitu. Oke. Iya, jadi diskusi aja, santai, Betul. hangat, Santai aja. saling membuka diri, membuka hati. Mungkin bisa jadi momen bonding juga buat mama papa, khususnya buat yang lagi menanti kelahiran nih. Kan ini kan bisa dibilang saat-saat terakhir ya, berduaan aja sebelum ada bayi. Betul. Nah, di situ tuh ayo bangun kemesraannya dengan saling berhayal, nanti kita membesarkan anak yang seperti apa. Gitu ya Mbak Herta ya? Betul banget. Oke. Nah, sekarang coba kita bahas dengan mungkin kasus-kasus yang lebih relate nih dengan kehidupan mama papa yang udah punya anak. Walaupun mungkin di awal-awal kita mikir, aduh kalau punya anak nanti kita akan menjadi pasangan yang paling hebat, kita tahu banget pokoknya apa yang baik, apa yang tidak. Anak-anak lain boleh berarakan seperti apa, tapi anak kita tidak. Kan biasanya gitu ya. Gelar begitu anak yang muncul baru tahu, oh ternyata susah juga ya untuk mengurus anak-anak, dan nggak mungkin enggak. Ini aku cukup yakin sih akan ada momen di mana kita tuh harus memarahi anak, ya kan? Harus menegurnya lah gitu, memberitahu saat dia berbuat salah. Nah di sini suka ada konflik juga nih dalam hal menegur atau memarahi.
Bisa nih Ya. kadang-kadang mungkin papanya gitu yang jadi emosi, marah banget, Ya. entah karena apa, atau mungkin kebalikannya, mamanya yang marah banget. Nah, kalau kondisi kayak gini, Mbak Erta, baiknya gimana ya? Karena kan kita sebagai mama papa harus jadi tim nih ibaratnya. Yes. Apakah kita saling mengisi, good cop, bad cop? Kalau papa marah banget, mama tuh yang jadi bagian yang lembutnya, baiknya, menghiburnya, atau justru harus sama-sama supaya diperlihatkan kalau kita tuh sama-sama pokoknya kecewa banget dengan kamu, Nak. Gimana nih approach yang terbaik sebaiknya? Oke, sebenarnya tidak ada approach yang terbaik kayak wajibnya gimana rumusnya. Tapi mestinya gini, adalah saat misalnya papa marah atau sebaliknya, mama atau papa atau sebaliknya itu tidak membela di depan anak. Jadi kalau saat mama marahin gini, biarkan dulu. Oke. Biarkan sampai selesai, baru misalnya kayaknya kamu terlalu galak deh tadi atau terlalu berlebihan. Di luar Itu gitu ya, behind di the scene. luar. Behind the scene ngomongnya. Iya, jadi di balik layar gitu, anaknya nggak tahu. Di balik layar. Tapi sesudah itu misalnya anaknya sedih apa, papa mama boleh menghibur, boleh. Nggak harus good cop, bad cop juga gitu. Misalnya abis itu sedih, terus papanya ngajak ngomong, kenapa tadi dimarahin mama, menurut kamu gimana gitu. Atau papa kasih tahu justru baiknya harusnya gimana supaya nggak begitu lagi. Itu juga penting buat anak. Jadi nggak cuma tahu nggak bolehnya, tapi tahu bolehnya apa. Itu penting sih. Nah, jadi kalau dibilangin harusnya ditenangin apa enggak setelah selesai, setelah di balik layar. Kecuali misalnya ada mau dipukul. Atau tahu mau dicubit. Nah, itu mulai mungkin senggol sedikit pasangannya. Udah nanti aja misalnya gitu. Jadi lebih saling mengingatkan sih. Kadang kan kalau marah banget gitu ya, pengen rasanya kayak aduh gigit deh gitu kan. Aduh sekep aja deh nih, udah biar nggak kemana-mana gitu ya. Iya, gigit deh nih gitu kan ya. Udah mulai dicolek tuh pasangannya, diingatkan. Tapi kita tidak membela anaknya. Dia salah, tetap salah. Tapi kita mencegah supaya pasangan kita itu tidak terlalu berlebihan. Iya. Gitu. Mungkin kan pasangannya juga lagi punya kebetean sendiri ya. Iya. Oke. Wah, menarik ya. Nah, sekarang kembali ke kasus yang kayaknya juga relate banget dengan kehidupan mama papa, khususnya yang udah punya anak-anak yang lagi menjalani school from home, sekolah online. Yes, wah, ini kan dinamikanya langsung berbeda banget nih. Kekompakan mama papa kembali diuji untuk masa-masa ini, ya kan? Ini kan mungkin banget muncul konflik-konflik baru nih, Mbak Herta. Mulai dari mungkin papahnya pengen anaknya tetap benar-benar rajin bersekolah, harus fokus, harus patuh mematuhi semua deadline, sementara mungkin mamanya mikir, udahlah agak let go aja, ini kan lagi kondisi yang unik, kita jangan terlalu menekannya. Dari situ aja udah bisa muncul ada konflik lagi kan. Gimana caranya nih Mbak Herta supaya di masa pandemi ini saat kita menemani anak sekolah dari rumah ataupun belajar di rumah, bermain di rumah, tetap kita bisa menjaga kekompakan di tengah berbagai tantangan saga pandemi yang tak kunjung usai ini, yang tentu juga membuat level stres kita agak-agak naik nih masalahnya sekarang. Nah, sebenarnya bener banget tuh Mbak, apalagi sekarang pandemi ya. Tapi mesti diingat, pandemi itu, saat pandemi yang penting adalah dua, kesehatan dan keselamatan itu dulu. Jadi kalau papa mama punya standar yang sangat tinggi, apalagi sekolahnya sekolah yang punya standar tinggi, kayaknya kita mesti realistis, kita turunin. Bukan artinya anaknya bebas saja, tapi standarnya kita turunin. Kenapa? Mesti diukur juga kemampuan kita. Mama papa yang ngajarin 24 jam gitu ya. Kebetulan mama papa work from home gitu kan. Tapi kan namanya work from home tetap kerja. Nah, itu mesti dipahami dulu nih kemampuannya. Nah, udah paham, kita sesuaikan. Oke, kemampuan anaknya sampai mana dan kita bisanya sampai mana. Itu penting. Apalagi kalau misalnya Mbak Jiska, anaknya nggak cuma satu gitu kan, anaknya 3 gitu, anaknya 4, ya kan? Benar. Ngerasain kan work from home gitu kan. Terus anaknya juga belajar di rumah, BDR lah, PJJ lah istilahnya gitu kan. Yang kita juga mesti tahu, kita mesti bagi waktu nih. Ngajarin nggak cuma 1 orang, ngajarin 3 dengan 3 pelajaran yang berbeda.
Oke. Nah, kita mesti juga sesuaikan kemampuan kita. Iya. Aku akan bilang gini, kita berusaha yang terbaik versi kita. Jadi nggak bisa disamain sama orang lain. Tapi penting buat kita, oke, kita hanya berusaha yang terbaik. Tapi penting juga buat ya masih waras gitulah ya kasarnya. Kita masih punya waktu sendiri, kita masih punya lebih tenang, lebih nyaman. Kenapa? Karena aku akan bilang, lebih penting itu kebahagiaan anak dibanding anaknya pintar. Anaknya pintar tapi dia nggak happy, buat apa gitu? Oke. Duh, iya penting banget tuh remindernya Mbak Herta. Betul, karena bayangin anaknya itu pintar tapi tertekan. Dia bete sama mamanya karena ini. Ya udah, berarti ada saatnya, oke, ada waktu-waktu tertentu kita turunin itu. Iya. Nah, itu penting banget sih. Oke. Dan penting banget nih, aku pengen bilang, jangan lupa buat papa mama punya waktu berdua. Ngapain ngomongin kekompakan kalau kita masih bete-betean gitu ya, Mbak? Iya. Tetap ya ada couples time ya. Yes, jadi jangan lupa buat anak-anak udah tidur berdua. Bisa tuh santai-santai sejenak berbicara mengenai hari ini, apa aja yang sudah dilewati dengan suasana santai. Begitupun juga dengan anak-anak ya, kayaknya kita kadang suka lupa gitu dengan begitu banyaknya beban tanggung jawab yang terus bergulir bahkan di masa pandemi, kita lupa gitu kalau anak-anak tetap butuh proses belajar yang menyenangkan supaya mereka juga cinta ya sama kegiatan belajar itu sendiri. Keren banget remindernya Mbak Herta. Thank you so much Mbak Herta. Dari sekian menit obrolan kita aku langsung berasa lebih pinter, lebih siap, lebih sigap, mudah-mudahan bisa lebih kompak sama pasanganku dan juga sama anak-anak. Begitupun juga dengan mama papa ya yang tadi menyimak, mudah-mudahan sekarang sudah semakin siap, semakin kompak dan benar-benar bisa menjalankan visi misi yang sama untuk mengembangkan anak-anaknya nanti. Terima kasih banyak Mbak Herta untuk waktunya. Semoga bisa jumpa di lain kesempatan ya Mbak Herta. Iya, terima kasih juga atas waktunya Mbak. Sampai jumpa lagi Mbak Herta. Stay healthy, Bye, stay Mbak safe Jiska. ya. Nih saya Siska Becker. Sekarang saya pamit dulu, undur diri. Tapi tentunya kita berjumpa lagi ya di besok di acara Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Bye.